alasan. Stop. Enak aja bilang muncul tiba-tiba. Hei, dalam tembok derita, dia masuk penjara dalam tembok Gak bisa gua kalau ini menjadi narapidana. Masih bersama saya, Wenda Tamtomo alias Mak Mantap, wanita tercantik di dunia. Halo. Mak sekarang ya mau mukbang alias numpang makan. Sekali-sekali dah kita makan di mall ya. Emak ngundang artis yang lagi heboh, yang kerjanya laporan sana, laporan sini. Gue kagak ngerti apa yang dilaporin. Ya, sapo se, ayo. Dese itu penyanyi dangdut, tapi orang banyak yang nggak tahu. Ya, dia itu penyanyi dangdut, orang taunya masalah. Bikin masalah aja tuh orang, ya kan. Namanya Nenek Gayung. Sapo se Nenek Gayung. Ya kan? Kemana tuh orang? Oh, mana sih orangnya? Lama bener ya. Itu yang mak tunggu. Ya Allah. Lu yang bener dong ngasih ininya, Sherlocknya nggak jelas. Gimana sih Anda? Gua udah bilang Mall Kokas bukan Kombes. Lu mah biasa di Kombes melulu sih. Malam saya razia. Aduh. Terus, ya Allah. Eke udah nyiapin Makarena. Wah. Ya, pasti belum Makarena kan? Emang kalau teman yang gak durhaka begini, dia takut banget karena dia salah Sherlock. Jadi dia siapin deh makanan. Nih gue curiga jangan-jangan udah dimasukin. Cyanida lu masukin bukan? Oh enggak, kebetulan Cyanida lagi dilarang. Jadi Eke gak sempet beli. Hai deterjen yang berbuih-buih di luar sana nih. Kali ini Ini maaf ya, kan gue ini lagi viral ya. Gue gak mau dong makanan-makanan yang udah disediakan. Takutnya gue dikasih apa gitu sama lo biar gue nunduk gitu enggak? Cucok aja. Cucok banget. Gue demen ini emak-emak ya. Ya Allah, ya emak-emak rempong. Benar. Udah kita coba dulu deh. Gue tahu coba. dia kan belum Makarena kan. Anjir, lagi lapar. Lapangan bola itu. Lepra ya. Lapangan bola, Cin. Oke. Aduh, kayaknya harum banget nih. Cucok. Emang pilihan emak ini emang gak ada salah-salahnya nih. Nah. Harumnya harum banget. Coba dulu deh. Oh, tangan kanan dong, nggak boleh. Baca bismillah. Baca dulu. bismillah dulu. Bismillah. Walaupun kita baca mana, tetap ya bismillahirrahmanirrahim. Ting ya kan? Udah kayak dituyul gue. Coba. Enak loh. Dari kuahnya dulu. Dari kuahnya. Dari kuahnya. Okay. Bukan dari dosanya ya. Bukan dari dosanya, lu yang banyak. Gua pengakuan dosa nggak mau lah, gila aja. Ngapain dia yang ngaku dosa sama dia? Emang dia siapa? Gua ngaku dosa sama dia. Bagus marah-marahin. Enak kan? Tuh begitu tadi pembahasan gue, say. Marendes. Ya kan? Kuahnya nggak terlalu agak ada Indonesianya, jadi nggak terlalu asing, Asia gitu. Terus mie-nya, wah ini mie karet ya. Bukan. Ini kayaknya mie-nya enak, jadi nggak terlalu gede. Ada kan yang ramen mie-nya gede. Ini mie-nya nggak gede. Coba ya. Mau ya. Tuh lihat belasap. Oh baru, rasanya baru Ada daun-daun gitu. Ini mie-nya dari dari Korea. Ini makanan Korea ya, bukan makanan Ciamplas, bukan. Ya. Oh kalau yang mie Jepang. Kalau mie Jepang kan dia kan gede ya. Ya ini makanan mie ramen Jepang. Iya, kalau ramen Jepang kan dia gede-gede kan. Ini kan dia kecil. Jadi dia lebih agak-agak Indonesia. Kayak makan mie ayam, say. Oh iya. Mie ayam betul. Ih, enak. Mie-nya kenyal-kenyal gitu ya. Mie-nya kenyal-kenyal. Terus kuahnya ini ada apa ya? Daun apa? Oh, ini pocoy. Ini biasa dioseng ya. Enak ya? Rasanya seperti Indonesia. Jelas lah pocoy. Jadi dia kasih pocoy, penariknya itu satu. Apa? Jadi dia kasih pocoy itu biar ada hijau-hijaunya. Betul. Jadi
Dan pocoy juga bukan hanya sebagai penarik, enak. Ya, benar. Juga benar. ada dia kasih jamur. Ini daging. Daging ayamnya. Ya. Halal ya. Halal. Dosa gue lu tanggung. Ini halal. Oh, halal. Jadi ada ayamnya. Ayamnya tuh udah slice begini. Karena kalau kegedean nggak muat sama mulut kita. Rasanya rasa ayam. Ya. Gak mungkin rasa sapi kan? Nggak mungkin. Rasa Dan ayam, enak loh, Say. Nah, tar dulu dong. Gue mau nanya nih, kita ngurupi sejenak ya kan. Gue heran deh. Maksudnya gini, ini para deterjen gue nih kan. Itu kan dia kan nggak tahu nih sejarah munculnya seorang Tessa Mariska itu Sapose, ya kan? Muncul dari gua hantu. Ini nenek-nenek ini muncul tiba-tiba, ya kan? Terus dengan heboh beritanya yang nggak berhenti-berhenti gitu loh. Kayaknya kalau dibikin sinetron pakai part-partan. Top. Enak aja bilang muncul tiba-tiba. Berubah. Tuh, baru kali ini kan ada gelas jatuh. Sebelumnya dia nggak ada gelas jatuh. Marhaban Desa. Itu judul ceritanya, gelas-gelas kaca. Oke. Marhaban Desa. Marhaban Desa M. Jadi gini sayang, gue bukan ucuk-ucuk muncul. Gue pertama kali muncul, gue itu bermain bersama teman gue, rekan gue. Sapose. Oh, Nika Ardila. Gue bermain sinetron None. Waktu itu sinetron None itu boleh dibilang stripping. Yang tayang waktu itu di mana gue lupa, di MNC. Gue main sinetron sama Nike karena gue berteman, dia ajak gue main. Oh, jadi ya itu Ertong dulu. Jangan sedih. Oh, jangan sedih. Jangan sedih ya deterjen ya. Emang lu kira gue siapa sih? Oke, gini maaf ya. Karena kan para deterjen emak nih ya kan semua generasi bergenerasi ya kan. Apalagi generasi Z ini kan nggak ngerti Sapose ini Tessa Mariska sampai musuh bebuyutan sama NM ya kan. Bikin heboh. Temen gue itu seorang rocker legend. Maaf. Nika Ardila tuh legend, nggak ada apa-apanya sama yang lu bilang, ya? Soal suara, soal karir, soal sinetron semua dia main, film semua dia main, iklan dia berebutan orang, sinetron rebutan, dan albumnya dia semua meledak. Berarti Kak Tessa ini kan basicnya berarti muncul awalnya itu pemain sinetron, terus gue juga denger dia, lu penyanyi juga ya? Ya, gue penyanyi, gue nggak kaleng-kaleng. Album pertama gue adalah Blackboard. Tahu dong Blackboard, rajanya studio rekaman waktu itu, rajanya produser, karena dangdut dong. Karena waktu itu Blackboard itu adalah setiap artis yang cakep, yang suaranya bagus pasti di Blackboard. Kayak contohnya Alda Almarhum. Itu Blackboard. Nah, coba nyanyi dong. Tapi tadi kok gue ngomongnya ke almarhum semua ya, serem banget ya. Kayak film muka-muka ya. Dia nggak menyadari loh. Gue tuh ngomongnya almarhum. Emang bener ya, kayak gue baru bangkit dari kubur juga kali ya. Karena berarti udah ketahuan ya, Bo. Serem. Nenek Gayung ini generasi keberapa? Levelnya Desa udah meninggal, Bo. Ya Allah. Sekarang gini, maksud gue, coba deh nyanyiin. Terus kata deterjen gini, nah Mbak Tessa kapan meninggalnya? Pasti. Jahara ya. Tapi nggak apa-apa. Mereka ngomong julid itu tanda bentuk sayang mereka ke gue. Nggak masalah sama gue. Karena dari julid dulu mereka baru kenal gue. Nah makanya biar deterjen gue tahu nih bisa inget nih lagu apa nih yang waktu booming. Coba lu bisa nyanyiin sedikit aja sekejap deh. Gue jadi setelah film itu sinetron itu gue nih dulu ya. Jadi kan biar tahu dulu asal gue. Terus gue bintang tamu setiap hampir di setiap komedinya Komeng waktu itu. Oh gitu. Yang tayang di TVI. Itu waktu itu sama Mas Andi itu manajernya mereka. Berarti itu dong bagian pasti cewek-cewek yang seksi-seksi terus dong pakaiannya. Pasti dong. Jadi gue hampir setiap Komeng gue bintang tamunya waktu itu. Sebelum gue dipanggil mama gue pulang ke Medan. Dari situlah gue. Baru gue pulang ke Medan terus balik lagi gue dikontrak di Blackboard. Waktu itu produser gue adalah seorang Hari Tasman. Penciptanya Dewi Yul sama Bluri. Almarhum ya. Itu produser handal. Itu pencipta lagu handal Hari Tasman. Yang meledak Dewi Yul sama Bluri. Nah, dia baru satu-satunya megang artis dangdut itu adalah gue. Sebelumnya nggak mau. Hebat dong lu ya. Insya Allah. Terus lanjut. Ya, jadi itu dia Hari Tasman yang megang gue. Hari Tasman lah yang kontrak gue di Blackboard Pak Iwan. Tahu dong produsernya Pak Iwan ya, siapa sih Desa ya. Tahu. Situ
Habis dari situ gue lagi dimasukkan lagi album gue keluar lagi di EMI, UMI. EMI itu adalah satu-satunya penyanyi dangdut di kontrak gue pada waktu itu. Hebat lo ternyata. Deterjen, makanya jangan suka ngejulitin orang nih prestasinya. Tapi nggak apa-apa, dengan julid kan mereka cari tahu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya I love you netizen. Kalian ngomong julid juga nggak apa-apa, I love you saya. Tapi itulah perjalanan saya dan itu bisa dilihat dari semua kaset gue, apa semua, bukan cerita hoax, itu masih ada di Google. Google tuh nggak bohong ya. Iya. Oke. Terus, nah, album dan tuh habis itu gue lagunya tuh gue mau denger. Lagunya ya, waktu itu lagunya gue yang di EMI itu ayo dong nyanyi dong gue mau denger. Aku tak habis pikir kau baru sekali mampir. Itu yang suka dibawain anak-anak KDI kalau lagi festival. Oh ya? Ya. Otak bagai dipikir, mengapa bayangmu menari di pelupuk matamu, terus rocker deng. Oh bukan lagunya itu ya, yang lagunya di penjara apa? Pak Hakim dan Pak Jaksa dalam tembok derita, dia masuk penjara dalam tembok Gak bisa gua kalau ini menjadi narapidana. Dipancing say coba. Lu bayangin dipancing lo netizen. Gua sebenarnya nggak mau nyanyi lo deterjen. Berarti lu julitin dia, yang mancing dia. Nah, rempong lu mancing ya, gua terpancing. Ber. Berarti lu nggak kaleng-kaleng dong ya. Ya kaleng kerupuk, kaleng Regina nggak apa-apa sih. Kalau dibilang kaleng-kaleng nggak masalah. Berarti gini, perjalanan untuk menuju puncak saat itu dengan karir yang bombastis ya. Nggak nyesel gitu, maksud gue gini loh, itu kan nggak gampang dan tiba-tiba sekarang ya mungkin selevelnya Katesa mungkin banyak yang orang nggak kenal selevelnya Katesa ya. Kita bicara, tapi mungkin di dunia entertain kan harus menjaga eksistensinya. Apakah dengan menjaga lu eksistensi lu bikin masalah itu? Nah gimana? Biar orang jadi tahu lu gimana? Itu waktu gue sama NM, gue tadinya sudah nyantai dengan kehidupan keluarga gue, ya. Keluarga gue adem ayem dengan anak gue yang lucu-lucu yang dan waktu itu anak gue dipasang fotonya di akunnya NM. Mukanya jelas dan akunnya asli. Dan di situ NM mengatakan waktu itu ini akan mau saya lapor polisi. Dia tahu nggak itu sebenarnya anaknya Katesa? Tahu kali, kan dia kenal gue di Kemang waktu gue jadi artis. Tapi dia belum artis. Makin sedap ya saya, makin panas. Makin panas. Tambah panas. Terus and then nggak mungkin dia nggak kenal ambil foto anak gue. Karena dulu mungkin belum kesampaian musuhan sama gue ya. Waktu dia belum artis, kami sudah jadi artis ya. Kami sudah di Kemang itu berkeliaran dengan ertong Preti Asmara. Itu dengan ertong ngumpul dan Desa belum jadi artis. Dan Desa bergaulnya nggak dengan kita di sana-sana. Kalau kita di artis-artis semua, kita bintang tamunya di ada mereka di sana-sana gitu. Dan mungkin ada dendam kali sama Eke. Nah, setelah itu dia tahu bahwa itu anak Y. Tahu lah. Akhirnya dilaporin. Nah, karena kayak gitu, dia bilang mau dilaporin. Namanya anak-anak ya, anak remaja ya, anak galis stres, nangis. Nangis ya, benar-benar. Gue bilang kenapa lu nangis? Aku mau dipenjarain mami. Aku dulu jujur aku belum main Instagram. Oke. Nggak aktif lah. Nggak aktif. Tahu Instagram tapi aku nggak aktif. Malah aku gaptek. Aku tanya, kenapa kamu mau dipenjara? Iya mami gini aku lihat. Lah tuh abis tuh sama teman aku di capture. Di capture dikasih ke aku. Waktu itu aku kan begini kan berkantor di Senayan ya, say. Nah di Senayan itu pas lagi rapat. Oh iya, bentar. Katesa ini anggota DPR. Bukan, komisi berapa waktu itu? Gue staf ahli. Staf ahli. Dengan kepintaran gue. Jadi kecerdasan ya. Jadi di capture lah itu. Terus? Sama anak-anak dikasih lah sama teman-teman gue dikasih ini anak lu kenapa? Gue ambil dong di print. Di print hari itu juga. Gak terima dong, anaknya di terpapar nyata di situ gue kan.
kasihannya anak gue dibully sama teman-temannya, ceritanya nih dibully. Habis itu sama suamiku, ya udah kalau kayak gitu kamu lapor aja. Betul, biar ada jalan benernya Ya. gitu. Jadi Itu kita bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak. iya, Oke, nah, benar. karena gue mau mencari pembenaran, gue lapor tuh. Ya, Kita lapor lah terus. ke Polda. Oh. Dengan berdasarkan kan kita lagi nggak main sosmed. Kalau sekarang gua hajar, dulu kan kita nggak main sosmed, nggak ngerti. Benar. Berdasarkan kita ambil dari salah satu tabloid yang memberitakan itu anak gua di penjara. Nah, berdasarkan tabloid itu kita minta sama Polda, tolong tabloid ini menjelaskan ini benar sumbernya dari NM atau cuma dari wartawan. Ya, atau kadang-kadang doang. Nah, Betul. nggak berapa lama setelah dia dipanggil sekali, baru penyidik nelpon gue. Ternyata Bu, katanya katanya dicabut aja laporannya. Kenapa? NM udah minta maaf kok sesuai dengan permintaan anak ibu. Kamu minta maafnya harus di tabloid ini karena yang nanya tabloid ini. Dan NM sudah minta maaf Bu bahwa bukan dia. Udah minta maaf dia, udah. Gue dikirim tabloidnya waktu itu. Dan ini bahwa bukan dia. Itu cuman omongan dari wartawannya. Dari penulis. Ya anak gue orangnya prinsipnya nggak mau masalah. Tapi waktu itu gue bilang ya udah kalau kayak gitu. Tapi gue belum mencabut. Kenapa? Enggak, karena gue pikir kalau nanti dia nggak berulang, udahlah gitu kan. Oke. Gue nggak mencabut, tapi gue kita maafkan. Nah setelah itu 3 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, tahu dong dia di mana, ya? Dia di mana? Tiba-tiba akun aslinya memajang lagi foto anak gue. Itulah yang akhirnya paras membara. Nah. Ya, jadi saya mau tanya, saya sudah diam-diam. Kalau akun fake, akun fake gosip-gosip yang kita curigain bahwa itu mereka, itu udah bolak-balik lah foto gue, foto anak gue dia edit dan gue nggak masalah. Biasa. Ya. Tapi ini akun aslinya yang mana notabene dia ada di sana. Oke. Kenapa bisa melagi anak gue dutak-atik? Oke, sekarang gini. Makan lagi ya, Say. Panas. Oh, ini ada es, Say. Biar gak Ya panas Sonic ya, Allah. Biar gak panas Sonic dikasih es. Dia tahu kalau gue ngomongnya pasti panas. Ember. Sekarang gini. Berarti kan siapa sih sekarang yang nggak tahu ya? Yang aim, ya kan? Lagi dan tembak derita. Nanti lu kena lo. Jadi maksud gue gini loh. Ya udahlah, itu kan the best. Kenapa sih harus lu melaporkan lagi gitu loh? Gini, yang melaporkan sebenarnya anak gue udah nggak mau. Oke. Ya. Kalau gue ingetin dari IG gue, tolong dihapus. Itu kemana ya nanggapnya? Oh iya salah. Terus? Tolong dihapus. Gue bilang tolong dihapus. Gue ingetin, tolong dihapus ya. Kalau mau edit silahkan saya. Mau kalian edit bagaimanapun rupa saya nggak masalah. Jangan anak saya. Dia minta tuh, tolong ya gitu. Tapi besoknya dia posting lagi. Yang jadi terus gue diledek-ledek di akun fake, dikirimkan ke gue semua. Para netizen ini banyak bebe juga. Mereka gitu tapi dia terbaik, dia kirim DM ke gue. Ini Jadi tahu lah ya beritanya ya. Jadi gue tahu. Nah 2 hari memang dia stop. Ya udah 2 hari dia stop. Tapi anak gue ngurung di kamar ya biasa lah anak gadis ya gitu. Dan yang sekarang kemarin yang lapor ke Bareskrim adalah Bang Indra. Oh jadi bukan Y. Kalau gue nanti lapor di Polda. Kalau Bang Indra di Bareskrim langsung di Bareskrim. Sekarang gini. Ini hanya untuk memberikan efek jerah supaya maksud saya orang kalau salah, kalau kita nggak beritahu, orang akan merasa tidak bersalah. Tapi kalau kita sentil sedikit, kita cubit sedikit, dia akan merasa bersalah untuk lebih baik lagi ke depannya. Biar jangan ada lagi yang lebih parah dari gue. Gitu. Udah. Berarti sekarang ini semua lagi berjalan, benar nggak? Kita tinggal tunggu, ya. Nah, kalau menurut Kak Tessa, seorang artis itu untuk apalagi dengan yang umur yang udah nggak remaja lagi dong. Masih remaja dong. Oh, masih remaja ya. Zamannya. Oh, jangan. Nah, yang umurnya udah nggak imut lagi ya. Untuk menjaga eksistensinya seorang artis itu gimana? Ya dikenal, tetap dikenal. Ya kayak gini loh. Kak Tessa, maaf ya, sekarang Kak Tessa yang gue lihat banyak orang yang melihat Kak Tessa itu masalah gitu loh. Bukan prestasi yang karena gue timbul dari masalah. Kan gue sebenarnya diem. Gue ibu rumah tangga, gue
concern dengan keluarga gue. Gue tidak bermain sosmed. Tapi begitu anak gue kena, otomatis gue sebagai ibu ya nggak terima sih. macan aja anaknya diganggu, pasti macan akan melindungi anaknya. Apalagi gue yang bukan macan dan gue setengah macan, say. Itulah gue muncul dari situ. Dan gue, nah kalau andai di sana diem, tidak mengedit lagi foto anak saya, tidak lagi mengedit segala macam tentang anak saya nggak masalah. Saya sudah diem, jangan lagi. Tapi kan susah. Masih terus. Oke, nah sekarang gini. Tapi kan akhirnya efek dari itu yang gue lihat ya, kakak saya itu dibully. Ya, nah untuk untuk mengantisipasi atau untuk menghadapi para deterjen yang julid, yang mulutnya udah kayak udah kita tahu lah ya, gimana? Menurut saya dibully itu bukan suatu kebodohan, bukan suatu saya bikin malu. Atau bukan untuk dipermalukan saya. Saya merasa yang bully saya, apalagi yang bully saya rata-rata akun fake. Ya. Jadi bodo amat ya. Saya nggak peduli. Tapi nggak masukin ke hati gitu loh. Enggak. Dan saya nggak pernah baca. Oke. Saya begitu posting saya tinggal. Karena saya pikir mereka bully karena mereka nggak tahu saya, karena mereka nggak kenal saya. Nanti dengan dia bully dan dosa saya kan terambil, dosa saya jadi habis. Jadi saya senang semakin banyak yang bully, semakin rame, saya senang. Mengambil dosa saya yang banyak. Nah, tuh deterjen ya. Jadi sekarang tergantung manusianya. Lu mau bully, lu tanggung dosa lu sendiri, ya kak. Lu nggak mau bully ya udah lu amatin aja itu artis, ya kan. Ambil yang baik, yang nggak baik buang, selesai, betul nggak? Namanya manusia, pasti kayak saya, pasti banyak silap. Silap ya. Pasti banyak hilap. Nah, silap dan hilap saya dengan dibully habis dosa saya. Saya ya senang aja saya. Nah, sekarang orang zaman dulu nyari dibully loh, saya biar dosanya diambil. Karena zaman dulu tuh nggak ada yang namanya medsosmed ya untungnya. Dulu ya. kita enak kan? Iya benar. Kan dulu ayah artis zaman dulu juga. Tapi ya kalau zaman dulu ya maksudnya beruntungnya sama orang zaman dulu ke yang sekarang, pada saat dia melakukan apapun ya hal negatif nggak terekspos. Benar nggak? Enaknya begitu. Kalau sekarang sedikit-sedikit orang handphone di mana-mana, kamera di mana-mana, ya nggak? By the way nih, lu bisa namanya Nenek Gayung tuh tahu nggak sih Nenek Gayung artinya? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Setahu gue Nenek Gayung malah si yang memerankan film itu adalah si NM. Nenek Gayung. Jadi nenek bawa gayung gitu kali ya? Iya. Jadi gue bingung dengan kayak teman-teman gue kan ada yang ngirim foto gue ya. Foto gue dikirim sama nama dulu namanya fans ya. Ini gue zaman dulu. Wah, cocok lo deterjen. Deterjen tuh. Lihat dong, ya enggak? Nampak? Itu dikirim oleh netizen juga. Jadi ini dulu yang ikut jadi Oji Saputra. Yang mirip Oji. Ya. Nah, katanya yang mana nih? Aku yang baju masa ngalirin seksi itu. Tengah. Ya Allah, kita zoom. Nih loh, desa yang baju biru ya, pulang-pulang kerokan. Dulu belum. Belum. Sekarang ya. dulu walaupun pakai baju buka-bukaan nggak bakalan ini ya. Nggak bakal kerokan. Oke. Nah, jadi selain kegiatannya, aktivitasnya lapor-melapor. Aku lagi. Kegiatan bukan lapor-melapor sayang. Kegiatan gue adalah ngepel. Ngepel ya. Cuci baju, cuci mobil, siram-siram bunga tukang kebun kali ya. Enggak, itu gue anggap sebagai memberi pembelajaran untuk yang karena haknya setiap warga negara adalah jika dikena pasti lapor. Dan kalau saya tidak melapor berarti saya justru tidak memberi pelajaran, tidak memberi pembelajaran. Itu baik karena itu justru kalau kita misalnya nggak melapor, orang akan berpikir oh ini nggak salah ya, ini nggak salah ya. Sebenarnya melapor itu adalah mencubit sedikit untuk mengingatkan bahwa ini salah, lain kali nggak boleh ya. Saya menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia. Saya menggunakan hak saya. Saya memberikan pembelajaran bahwa kalau saat kamu diginiin kamu lapor. Itu saya cuma menggunakan hak saya. Betul. Setuju sih. Ya. Kalau untuk mengasih pelajaran. Kalau nggak setuju gua colok sama ini. Kalau untuk mengasih pelajaran orang sih ya sebenarnya sih hak masing-masing ya kan. Supaya orang itu tersadar. Betul nggak Kak Tessa? Nah, mau tersadar mau enggak urusan saya. Yang penting saya menggunakan hak saya. Betul. Nah, sekarang gini.
dengan kalau menurut Kak Tessa nih ya, dengan artis-artis yang banyak viral yang mendadak dulu kan nggak gampang. Yes. Untuk menjadi Dulu artis. kami casting loh. Saya casting waktu di Blackboard. Saya casting dengan 150 orang penyanyi. Nah, Waktu itu saya datang dari daerah. Saya orang kampung. Oke. Saya orang kampung, saya datang. Saya casting dengan 150 orang penyanyi dari seluruh daerah. Oke. Dan saya yang lulus waktu itu. Hebat ya kan. Nah, Bukan hebat kebetulan. hoki ya. Insya Nah, Allah. tapi dengan sekarang ini kan orang gampang banget nih bikin yang begitu sulit atau dengan wah joget-joget nggak ada juntrungannya lo bisa viral. Nah, kalau menurut Kak Tessa, fenomena seperti ini sebenarnya bagus atau enggak? Ya, dari misalnya kalau tanya saya dulu, kalau kami dulu kan berjuang susah payah. Ya, benar, Ya, benar. kami casting itu ada yang nggak berhasil nangis, jantungan, belum lagi dari ke Jakarta harus menyediakan biaya hotel, biaya makan, biaya semua. Oke. Transport kota. Itu kami mengeluarkan biaya, kami mengeluarkan kebisaan kami mengeluarkan keahlian kami punya. Iya, oke. Kalau kami casting jadi penyanyi, kami benar-benar casting suara All out kami. lah, all Ya, out all ya. out. Jadi kalau bersusah payah loh kami. Nah, sekarang saya lihat memang zamannya begitu. Memang zamannya sekarang ini apa-apa lagi viral naik, apa lagi ya yang takutnya saya, tapi kan itu nggak bertahan. Oke. Takutnya saya nanti generasi-generasi yang baru Ya. akan berpikir, mencontoh. oh enak banget ya dengan begini bisa viral, dengan begini bisa, itu yang saya takuti. Benar. Walaupun saya cuman segelintir emak-emak yang menakutkan ya, Benar. tapi saya menyuarakan karena kebetulan saya yang ditanya. Ya, benar. Mungkin emak-emak yang lain ditanya juga begitu, tapi mereka nggak ditanya. Benar. Jadi itu ketakutan-ketakutan kita sebagai emak-emak. Iya. Oke. Nah, sekarang target Target dalam apa? karir. Ada nggak target lagi atau goals yang belum dapat nih pengen diraih? Sekarang gini sayang, target gue tuh udah nggak di artis lagi. Oh. Panggung gue udah gue sewa-sewain. Silakan siapa yang mau nyewa. Ambil deh tuh. Nah, sekarang gue tanya, gue sudah main film Oke. di Indonesia yang waktu lagi viral banget filmnya. Nah. Udah sampai di demo-demo di Bundaran HI. Oke. Kan Eke yang main sama Andi Soraya. Oh, cocok. Ya, Oke. langsung viral tuh film. Ah. Terus gue juga main film di Malaysia. Oke. Bersama Ashraf Sinclair. Oh. Apalagi? Jadi udah nggak ada ya? Saya udah nggak ada di dunia artis itu udah nggak ada. Jadi Saya intinya itu menikmati aja sudah sekarang. menikmatin hidup saya bersama keluarga saya, Iya. bersama suami saya, bersama anak-anak saya. Oh, oke. Nggak ada target saya untuk eksis lagi enggak. Kalian yang memanggil saya loh. Kalian yang membuli saya, kalian yang memanggil saya. Iya. Kalian yang membuli anak saya, kalian yang memanggil saya karena saya mempunyai hak jawab. Oke. Begitu saya dihajar, begitu anak saya dihajar, saya mempunyai hak jawab saya. Iya. Semakin kalian bully, semakin kalian hajar saya, semakin saya akan muncul terus karena saya menggunakan hak jawab saya. Jadi intinya deterjen jangan pernah membangunkan macan tidur. Apalagi macan itu sangat tidur. Nah, orang macan udah nyenyak-nyenyak lu bangunin, ya kan? Bener nggak, Kak Tessa? Cucok. Oke. Ya udah deh, Kak Tessa ya. Kita kayaknya sudah makarena. Kalau ramennya belum habis, Lu kayaknya belum habis. Eke udah Habibah. Endes ya? Endes kan? saya ngomong dia makan. Giliran saya ngomong dia makan. Giliran dia ngomong dia makan juga. Pokoknya udah endes kan ya? Endes. Nah, enak Terima ya untuk kasih. hari ini ya? Enak banget. Makarenanya endes. Terima kasih Wenda. Belum disudahi kok saya nyudahin udah. Oke, kita pamit dulu nih sama deterjen ya. Para deterjen di luar sana. Nah, jadi slogan Eke ya, biasa wah gitu loh terakhirnya. Ya, bye-bye dulu sama deterjen Eke ya. Oke, deterjen yang berbumi jadi belepotan. Hai deterjen ya, hari ini emak udah selesai nih makarena dan makarane, ya kan? Ya. Nah, emak mau pamit dulu nih ya. Sebelumnya saya terima kasih dulu. Oke. Saya terima kasih buat teman lama saya. Ini sebenarnya emak ini juga dulu bintang main sinetron juga iklan. Jadi jangan heran kalau dia sudah terbiasa di kamera karena dia juga main sinetron, juga dia iklan dan juga dia aktif di film. Oh, jadi cocok. dia bukan orang biasa juga. Oh, bukan orang Jadi, biasa ya. Terima kasih atas jamuannya ramen, terima kasih atas jamuannya semua terima kasih. Oke. Semoga banyak viewers, semoga keren. Amin. Nah, oke deterjen cukup dulu ya. Sampai di sini jangan pernah tinggalin emak pergi keliling dunia, emak nyangsang, emak nyantol, emak nyangkut, sampai emak Mencret. sampai emak muter. Tetap ya ikutin emak. Oke deterjen yang berbuih ya. Oke deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Bye deterjen. Ayo lanjut lagi makan. Makan lagi. Udah jangan ganggu gue mau cabut dulu. Oke deterjen.